Oke, kita menuju ke Bang Yon terlebih dahulu. Tadi saya mau mendalami pertanyaan saya, Bang Yon. Kalau tadi kan Pak Teguh menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel sebagai sewar kepada negara-negara yang masuk dalam kategori warna hitam ya. Tapi sewar ini eskalasinya seberapa signifikan? Apakah akan juga Israel menyerang beberapa negara di luar Lebanon, misalnya ada Irak, Iran? Potensi itu seberapa besar, Bang Yon? Nah, alasan utama yang dilakukan Israel dalam melakukan serangan ya, baik udara atau darat ke negara tetangga, itu kan selalu dikaitkan dengan milisi yang berafiliasi dengan Iran. Jadi kalau Lebanon ada Hizbullah, maka di perbatasan mereka berusaha dan ingin ya menghancurkan Hizbullah dan memperluas wilayahnya guna menerapkan zona aman ya, yang itu lebih jauh wilayahnya menjauhi Israel. Kemudian kalau di Suriah itu kan juga ada Kataib Al-Quds ya, yang itu mereka alasannya melakukan melemahkan, menghancurkan itu, tapi juga pada dasarnya juga mengganggu ya kedaulatan di Suriah. Di Irak saya kira juga hal yang sama ya, ada Kataib Sayyid As-Suhada ya, front para martir yang itu memang dibentuk oleh Brigade Quds yang mengkoordinasikan semua aktivitas ya di wilayah dia berbatasan yang menjadi poros perlawanan, termasuk yang ada di Yaman. Serangan ke Yaman nantinya kan juga sebagai upaya untuk menghancurkan Houthi, tetapi kan pada hakikatnya ya bagian upaya-upaya untuk bagaimana itu menciptakan, merealisasikan the Greater Israel, tetapi dengan alibi-alibi sebelumnya yang dikatakan untuk melemahkan, menghancurkan ya musuh-musuh yang dianggap itu mengancam Israel. Pada sebenarnya kan Israel yang mencoba dan selalu menebarkan ancaman kepada negara-negara tetangga. Jadi potensi itu saya kira masih sangat kuat ya dalam hal perlawanan yang diinisiasi Iran dan milisinya terhadap Israel. Baik, kita ke Bang Teguh. Bang Teguh, Anda melihatnya ketika Iran melancarkan serangan 200 rudal balistiknya, tidak semuanya dapat ditangkis oleh Iron Dome dari Israel, bahkan mengenai beberapa sasaran di Israel. Ini kan tidak main-main kekuatan tempur dari Iran ini. Nah, Anda melihat apakah kemungkinan perang terbuka ini bisa terjadi, dan ketika perang terbuka ini terjadi, bagaimana kekuatan tempur Iran saat ini dan kekuatan tempur dari Israel sendiri? Biasanya kalau menghitung-hitung kekuatan militer itu kita akan merujuk kepada Janes, kemudian merujuk kepada SIPRI ya. SIPRI itu adalah Stockholm International Peace Research Institute. Seringkali data-data kuantitatif itu memabukkan begitu ya. Tapi yang jelas dalam episode seminggu terakhir itu sudah terbukti oleh Iran bahwa untuk mengalahkan Israel itu yang utama adalah perang lewat peluru kendali, di mana pada saat mereka meluncurkan hampir 180-an peluru kendali tersebut, itu terbukti begitu bahwa Israel memiliki kelemahan di sektor pertama Iron Dome untuk kendali jarak dekat, kemudian David Sling untuk kendali jarak tengah, dan juga Arrow yang untuk kendali jarak jauh. Dan ini membuktikan pada Iran saat ini rasa percaya diri Iran sangat tinggi bahwa mereka masih menyimpan 600.000 personil siap tempur dan 100.000 cadangan, dan masih mengandalkan kepada aspek-aspek sains dan teknologi. Misalnya mereka sudah membuktikan selama ini bahwa mereka berhasil melakukan modifikasi atas pesawat-pesawat ex Amerika Serikat, kemudian terutama sekali mereka sedang membangun juga fighter jet untuk generasi keempat, dan juga mereka sedang terus-menerus melakukan lisensi dari senjata-senjata yang diperoleh dari ex Uni Soviet. Yang saya kaget adalah Amerika Serikat dan NATO saat ini masih membanggakan helikopter Bell, tapi ternyata di Iran sudah memiliki versi Iran dari helikopter Bell tersebut. Dan yang uniknya sekarang, selain peluru kendali, Iran sudah membangun juga unmanned aerial vehicle. Jadi pesawat-pesawat tanpa awak yang bisa terbang 25 jam nonstop. Ini belum dibuktikan, tapi dari literatur yang saya miliki, Iran memiliki kapasitas tersebut. Jadi unmanned aerial vehicle Iran itu bisa terbang 25 jam, bisa menjangkau wilayah antara 1.500 sampai 2.000 km, dan bisa memuat beban sekitar 500 kg. Dan yang belum dites ini adalah peluru-peluru kendali terbaru yang juga memiliki kekuatan anti radar, terutama sekali misalnya dengan nama Arba'in, yakni suatu bomber drone
yang bisa dikirimkan dari helikopter. Jadi ini adalah hal-hal yang kita perlu lihat, karena bagaimanapun juga keduanya sudah saling mengancam, dan saya pikir Iran sudah siap. Seperti statement terakhir dari kepala negaranya mengatakan serangan kami atas Israel itu sudah cukup, sudah memenuhi ambisi kami. Ya, itu dia yang kita tanyakan berikutnya, Pak Tengku. Tadi juga Pak Tengku menyampaikan ya bahwa eskalasi pertempuran di Timur Tengah ini juga punya peran signifikan dari Amerika Serikat. Ini bagaimana mengkaitkan dua hal ini, Pak? Kalau kita lihat secara teori, Israel itu sebenarnya sangat tergantung kepada dukungan dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu saya perhatikan ada suatu pemerintahan bayangan. Kalau kita ketemu orang Amerika Serikat, rata-rata kita lihat betapa bersahajanya mereka, betapa ramah tamahnya mereka, dan juga betapa penuh senyum seperti orang Indonesia. Tapi di balik itu, ternyata kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu dikendalikan oleh suatu mekanisme namanya Military Industrial Complex. Military Industrial Complex ini adalah kolaborasi dari banyak industri-industri persenjataan di Amerika Serikat yang mereka telah memiliki pengaruh yang sangat tinggi di kalangan legislatif Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Kongres dan Senat, dan juga mereka menanamkan pengaruh-pengaruhnya di kalangan Pentagon. Jadi terdapat suatu pola hubungan segitiga yang di mana intinya adalah perang itu baik, krisis di muka bumi itu akan menguntungkan kami karena akan menjadi ekspor kami untuk persenjataan. Jadi sepanjang military industrial complex ini masih berperan, masih terus-menerus mensuplai, maka dapat kita perkirakan perang ini nggak selesai-selesai. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Kita sudah melihat saat ini sebagian masyarakat Amerika Serikat sudah lelah. Mereka jeri dan mereka sudah langsung menargetkan kompleks-kompleks militer, misalnya perusahaan-perusahaan seperti Lockheed yang diganggu hajat hidup mereka, dan ini tentunya akan berdampak kepada ketahanan militer Israel untuk jangka panjang. Kita ke Bang Yon. Bang Yon, ini saya ingin menanyakan mengenai dampak dari ambisi Israel di wilayah Timur Tengah ini, dampaknya terhadap dunia ini seperti apa? Silakan Bang Yon. Ya, ini kan kemudian Israel selalu menebarkan ancaman ya terhadap tetangga-tetangganya dalam upaya untuk merealisasikan negeri Israel itu. Jadi kalau kemudian ancaman itu terus-menerus, wilayah ini tidak akan pernah stabil karena Israel masih menyimpan agenda yang menurut kebanyakan rasional kita itu tidak masuk akal, tetapi itu selalu dijalankan, dan hari demi hari itu kan selalu dilaksanakan ya. Aneksasi secara sembunyi-sembunyi juga mereka lakukan. Setelah itu mereka minta dukungan Amerika untuk bisa merealisasikan atau meresmikan ya aneksasi yang dilakukan. Nah, ancaman-ancaman itu saya kira kalau tidak dihentikan itu akan terus ya menjadi sumber konflik di kawasan Timur Tengah, karena saya melihat bahwa hampir setengah dari konflik di Timur Tengah itu disebabkan oleh konflik yang ditimbulkan hubungan dengan Israel. Saya kira ini adalah problem ya yang sangat besar, dan harusnya dunia bisa fokus ya di dalam hal menyelesaikan ini, karena ini akan bisa ya, Israel akan bisa menjadi sebuah monster yang ditakuti kalau tidak ada upaya untuk menghentikan langkah-langkah yang dilakukan, termasuk juga memberikan ya ancaman kepada negara tetangga dengan alasan ingin menciptakan koridor aman damai bagi orang-orang Israel. Tapi sebenarnya kan mereka justru menciptakan wilayah-wilayah perang dengan negara-negara tetangga. Ini saya kira persoalan yang dampak panjang ya bagi dunia global ya. Oke, baik.